Jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya, karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya, mungkin jalannya harus begitu dulu gitu. Jadi saya belajar saksi Yehova dulu ya kan. Untungnya saya lebih banyaknya belajar saksi Yehova, jadi saya nggak pusing dengan ajaran-ajaran. Kalau Kristen kan lebih mabok lagi kan, ada Trinitas, ada apa, mungkin lebih nggak masuk di akal. Kalau menurut saya saksi Yehova lebih masuk di akal juga, tapi dia salahnya itu nggak menerima Nabi Muhammad aja gitu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas seorang muslimah. Dia baru masuk Islam, memang tidak diberitahukan kapan dia masuk. Itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah ceritanya ketika dia sebelum masuk Islam. Dan ini yang menganehkan. Garis bawahi bahwa saya tidak pernah membenci Islam. Saya sangat mencintai rekan-rekan umat muslim dimanapun berada. Karena itu ajaran Yesus, mengasihi siapapun, baik orang yang memusuhi. Bahkan kita harus berdoa kepada orang-orang yang memusuhi kita. Apalagi lah orang seperti teman-teman yang baik dari umat muslim. Pastilah kita sayangi. Tetapi kali ini kita akan membahas oknum ini. Karena dia bercerita, ya biasa orang yang belum move on, ya ceritanya aneh-aneh. Ya, tidak berlama-lama, mari kita simak dulu videonya dan kita berikan tanggapan. Mempelajari Islam gitu loh maksudnya, karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya, mungkin jalannya harus begitu dulu gitu. Jadi saya belajar saksi Yehova dulu ya kan. Untungnya saya lebih banyaknya belajar saksi Yehova, jadi saya nggak pusing dengan ajaran-ajaran. Kalau Kristen kan lebih mabok lagi kan, ada Trinitas, ada apa, mungkin lebih nggak masuk di akal. Kalau menurut saya saksi Yehova lebih masuk di akal juga, tapi dia salahnya itu nggak menerima Nabi Muhammad aja gitu. Dan ya begitu aja sih ajaran, karena dia nggak mempercayai Nabi Muhammad gitu. Sesatnya ya di situ gitu. Jadi ya ketika saya bisa menemukan seseorang itu ya ketika saya akhirnya bertemu dengan calon suami saya gitu. Jadi dia bisa dia kebetulan kan muslim. Jadi pada saat saya ngomong begitu, dia akhirnya mau gitu loh membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi kan saya tiap ada pertanyaan saya tanya ke dia gitu kan, dijawab begini-gini, kalau Islam tuh begini-begini gitu kan gitu. Jadi saya kalau pada saat saya udah ada yang membimbing, jadi saya kan bisa baru ada keputusan kan, oh ya saya mau mempelajari Islam nih, saya mau masuk Islam gitu. Jadi kan saya baru di situ calon suami saya juga sering tuh ngasih video kayak Dr. Zakir Naik kayak gitu-gitu kan di YouTube. Saya mempelajari gitu kan, saya banyak nanya-nanya juga gitu sama dia. Jadi oh ini Dr. Zakir Naik ini bagus juga ya, tanya jawab. Jadi dari situ tuh saya seolah ini memang Islamnya agama yang benar gitu, karena saya sering lihat video Dr. Zakir Naik juga di YouTube gitu kan. Apa yang paling ibu ingat pada saat momen-momen itu? Yang dari Dr. Zakir Naik itu, jadi kan di situ banyak tanya jawab tuh orang-orang Kristen kan, katanya jadi Dr. Zakir Naik tuh bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan. Ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ merasakan oh ya Dr. Zakir Naik kan dia sudah menyelidiki semua kitab suci ya kan, sudah membandingkan ya kan, studi perbandingan ya, dia nggak mungkin salah lah maksud, karena dia sudah menyelidiki semua kitab-kitab suci gitu kan. Ternyata memang di apa yang di Quran itu memang dari agama yang dari awal itu, dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim itu cuma satu ya, Islam itu gitu loh. Cuman yang kalau di kitab suci yang lain itu soalnya banyak kontradiksi gitu loh. Kalau di Quran itu kan nggak ada kontradiksi semuanya itu. Setelah kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh ibu ini, saya percaya bahwa teman-teman sudah memiliki penilaian tersendiri. Dan jikalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Apapun penilaian teman-teman, berikan penilaian yang baik ya, supaya terlihat, tercipta bahwa kita murid-murid Tuhan yang berbeda. Saya percaya dari ceritanya sebelum masuk Islam, teman-teman sudah dapat menyimpulkannya. Dan tulislah itu di kolom komentar ya. Tanggapan saya yang pertama,
kasihan sekali. Sebelum dia masuk Islam, dia belajar saksi Yehova. Saksi Yehova bidat. Bidat bukan Kristen, dia bidat ya. Dia bidat aliran sesat. Lalu dia berkata, hanya salahnya saksi Yehova ini tidak mempercayai Nabi Muhammad. Ya jelaslah. Kristen aja berseberangan dengan dia. Apalagi Islam, ya. Apalagi Islam. Nah, jadi dia bilang lebih masuk akal nih saksi Yehova. Aduh, masuk akal dari mana? Ya nggak masuk di akalnya ibu ini sebenarnya. Bukan nggak masuk akal, tapi nggak masuk akal ibu ini. Ya wajar sih nggak masuk akalnya. Dia nggak belajar ya, nggak belajar. Nah, dia katakan bahwa belajar tentang kekristenan itu, apalagi Trinitas itu mabuk. Ya, yang kamu yang mabuk agama, bukan Kristennya yang mabuk. Kita belajar agama Kristen ya santai-santai aja, dapat dipelajari, masuk akal. Karena kami didiami oleh Allah Roh Kudus dan itu memberikan pengertian tentang bagaimana penyataan Allah melalui Alkitab kepada kami. Seandainya kamu percaya sungguh-sungguh mau dibuka oleh Tuhan mata kita, mata hati nurani kita, mata pikiran kita, maka kita akan melihat dan mengerti apa yang dikehendaki, apa yang diwahyukan oleh Tuhan yang sesungguhnya melalui Alkitab, ya. Jadi kalau kamu bilang mabuk, ya kamu yang mabuk. Tepatnya sih mabuk cinta, ya. Mabuk cinta. Nah, itulah poin saya yang ketiga. Ibu ini berkata, dia mempelajari terlebih dahulu saksi Yehova. Lalu dia bilang, untung saya mempelajari saksi Yehova karena kalau belajar tentang Kristen itu mabuk, nggak masuk akal, katanya gitu, nggak masuk akal. Sebenarnya bukan nggak masuk akal. Ibu inilah yang tidak punya akal untuk memikirkan itu, nggak mampu sebenarnya ya. Nah, bagian yang ketiga, ternyata ibu ini ketemu dengan calon suaminya yang Muslim. Ya repot amat sih, harus bercerita dari A sampai Z dulu. Ternyata ketemu dengan calon suami yang Muslim. Bilang saja mau menikah Islam, ngapain repot-repot bilang seperti itu? Bilang saja kalau kamu mau menikah akhirnya masuk Islam, ya. Masuk Islam, toh juga kamu menjadi mualaf sebenarnya ya. Tapi nggak usah dong seperti itu, belajar saksi Yehova dulu. Kalau belajar Kristen mabuk, belajar Trinitas mabuk, gak masuk akal. Itu semakin membukakan bahwa kamu tidak mengerti apa-apa, ibu. Kasihan kamu. Sudah keluar dari bidat, mempelajari bidat, lalu kamu tuduh Kristen tidak masuk akal. Aduh, kasihan sekali. Ternyata ujung-ujungnya kamu mau menikah dengan calon suamimu yang Islam. Ini kan logis nggak? Kalau kamu mau menilai sesuatu, hindari dong pergumulan pribadi, hindari dong cara apa yang mau kita dapatkan. Gitu baru yang namanya intelektual gitu. Jangan kamu campur adukan. Ini kamu katakan ternyata ketemu calon suami Muslim. Bilang aja kalau kamu mau menikah. Susah amat sih. Harus ngarang dari A sampai Z dulu. Nah, yang keempat. Ini yang paling lucu lagi. Makin ketahuan ketidaktahuannya alias kebodohannya. Maaf saya katakan begitu. Dia berkata begini, dari Nabi Adam, Musa dan seterusnya, semua mereka Islam. Aduh, makin ngawur lagi kamu. Itulah yang dinamakan ibu ini, ibu yang kucer, kurang cerdas, kurang baca. Aduh, sekarang ini zaman internet, kamu bisa cari di Google. Om Google itu baik untuk menjelaskan kepada kamu. Aduh, ikut-ikutan kamu sebenarnya. Ikut-ikutan dari hafalan-hafalan dari nenek moyangmu ya. Akhirnya sampai sekarang kamu ngakui, oh Adam Muslim, Musa Muslim, Islam. Aduh, Islam baru lahir tahun kapan lagi? Ngawur aja ini. Sejak kapan mereka Islam? Ayo. Ngaco ini. Klaim-klaim saja dari dulu. Makanya aku bilang kucer, kurang cerdas, sama kurang baca. Aduh, kasihan ya. Gak usah lanjutkan ini. Yang keempat, baru dia bilang belajar dari Zakir Naik. Aduh, makin kacau lagi. Kenapa kamu belajar dari Zakir Naik? Belajar sama saya atau belajar sama orang Kristen yang lain? Zakir Naik itu modal cocokologi, comotologi. Kenapa kita katakan begitu? Perhatikan video-videonya.
Semua yang ada di otaknya hanya modal hafalan. Apa yang dia dihafal, itu yang dipikirkan oleh gurunya Ahmad Deedat. Coba lihat perkataannya, sama persis. Pertanyaannya itu aja. Di mana disebutkan di Injil? Oh, Yesus berkata, aku Allah, sembahlah aku. Pertanyaan basi. Sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar. Kamu aja yang buta. Kamu belajar lagi dari Zakir Naik. Ilmu cocokmologinya yang luar biasa, pertanyaannya itu saja. Gurunya Ahmad Deedat. Lalu dia dihafal oleh Zakir Naik. Zakir Naik menyuruh dihafal oleh murid-muridnya yang lain. Aduh, sama dengan kamu ini. Calon gurunya kamu ini, murid kesayangannya kamu ini. Harusnya kamu belajar dari orang-orang yang paham tentang kekristenan, bukan dari Zakir Naik. Walaupun dia belajar tentang perbandingan agama, belum tentu dia kuasai semua. Apalagi kamu katakan dalam videomu, tidak mungkin salah. Banyak salahnya. Kacau kamu ini. Aduh, kasihan ya. Kasihan sekali. Gurunya Zakir Naik itu adalah Ahmad Deedat. Apa yang ada di otak Ahmad Deedat, itulah yang dihafal oleh Zakir Naik. Itulah yang keluar dari mulutnya. Perhatikanlah setiap debatnya. Lalu apa yang dihafal oleh Zakir Naik, itu yang diteruskan kepada para murid-muridnya, para penerusnya sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai nanti. Ya, saya nggak tahu sampai kapan. Ya, sampai kalian cerdas semua. Oke? Nah, kesimpulan saya sebenarnya hanya satu. Kasihan sekali ibu ini. Saya akan berdoa untuk ibu, Tuhan Yesus menjamah hati nuranimu. Semua umat muslim dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkatimu, membuka mata hatimu, supaya engkau melihat Alkitab dengan terang. Kristus bukan datang untuk orang Kristen, tapi datang untuk semua manusia. Dia mati, bangkit untuk kita. Ya. Tapi catat baik-baik. Jangan kamu bicara seperti itu, ibu. Bilang saja bahwa kamu bertemu calon suamimu dan kamu masuk Islam. Tidak usah ngarang dari saksi Yehova dulu. Untuk saksi Yehova belum percaya Nabi Muhammad, ya nggak percayalah. Kamu ini gimana sih? Mungkin saksi Yehova juga tidak tahu apakah ada Nabi Muhammad. Itu harusnya kamu pahami, ya. Mungkin juga mereka tidak terlalu banyak tahu tentang Al-Quran, hadis, atau kamu juga belum tahu tentang itu. Jadi tidak usah sampai seperti itu. Apalagi kalau sampai kamu berkata belajar agama Kristen mabuk, belajar Trinitas mabuk. Jangan seperti itu ya. Kamu kalau sudah pindah Islam, masuk Islam, pelajari agamamu baik-baik, hidupi jadi teladan dari kata-katamu, supaya kamu juga terlihat mempraktekkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bagi alam semesta ini. Kami sebagai orang percaya tidak membenci kamu dan semua muslim dimanapun. Kami tak mengasihimu karena itu ajaran kasih dari Kristus yang mati dan bangkit untuk kita semua. Demikian video saya. Semoga kita diberkati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.